hidupnya ya punya kita sendiri sebenarnya gitu. Orang tua tuh hanya menuntun gitu kan. Jadi apapun pilihan kita, kalau kita tahu itu baik buat kita, orang tua itu cukup diyakinin gitu dengan pilihan kita gitu. Dan aku udah siap kalau misalnya nyokap mama nggak terima nih, ya terserah dia mau marah kayak dia mau apa, tapi ada waktunya karena gue tahu apa yang gue mau bikin gitu, dan gue tahu itu baik gitu. Jadi ya kebetulan mungkin mama menerima dengan baik ya gitu. Tapi aku udah siap kalau misalnya sampai gue diusir dari rumah nih, Udah atau siap, udah siap semuanya. Nggak merasa aneh, enjoy aja gitu. Waktu itu dulu apa yang tadi Okai bilang bahwa udah beda mainannya. Emang apa kalau kebanyakan anak laki mungkin main? Enggak, kalau main sama anak laki tuh kebanyakan terlalu kasar mungkin gitu kan. Terus juga nggak tahu, nggak masuk aja gitu. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung gitu. Tapi kalau main sih main-mainan laki, semua sih main-main aja gitu. Tapi memang udah agak sensitif. Oh, lebih bedanya. sensitif, lebih peka ya? Sensi. Agak sensi gitu ya. Nah, dalam perkembangannya mungkin semakin Okai makin menyadari bahwa sisi feminin dan sisi sensitifnya jauh lebih menonjol dibandingkan sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini waktu itu gimana nih caranya? Akhirnya Okai membuka diri ke mama, ke teman-teman. Ada perasaan takut nggak? Kayaknya nggak perlu buka diri, udah tahu deh. Oh, tahu ya? Nah, tapi waktu itu ada perasaan nggak? Ini kalau mama tahu, atau Iyo tahu, atau teman-teman gitu? Enggak sih, karena udah ya itu tadi gitu. Karena aku dari dulu nggak pernah mencoba untuk tiba-tiba sok beribawa atau sok gimana gitu. Aku ya fine-fine aja gitu. Karena aku dari dulu bukan punya prinsip bahwa kita tidak perlu hidup di lingkungan yang seharusnya begitu gitu. Toh juga kalaupun gua nggak bermain sama lingkungan ini, gue punya lingkungan ini gitu. Jadi tapi juga tidak membenci lingkungan itu gitu. Betul. Jadi yang mau main sama gue ya ayo main gitu. Yang nggak mau main ya nggak udah, apa-apa juga. gitu kan, Jadinya sama Iyo sama Mama pun juga dari kecil aku juga nggak terlalu problem yang aduh gimana mereka aduh gitu. Yang ada sih paling bentrok sama Mama aja sih. Biasanya bentroknya tentang apa tuh? Ya biasanya zaman dulu. Pilihin baju buat mama atau apa? Enggak, biasanya dulu suka pakai kuteks hitam, suka Rambutnya jam Toto warna biru. Gotik dong, mana? Toto warnanya biru langit itu warnanya. Coba sekolah SMP biru langit, terus gimana ngadepin sekolah? Boleh emang zaman dulu? Nggak boleh, terus pinter-pinteran dia lagi ke gurunya, dia bilang, saya lagi dikontrak Oh. untuk cat rambut. Itu kelas berapa tuh? SMP? Kelas SMA. Oh, SMA? SMA. Terus aduh, gila. Pokoknya udah ngadepin Oscar udah. Karena bukan waktu itu karena belum mengerti, jadinya selalu bertektokan gitu. Oh, okay. Yang tiba-tiba mau sepatu dari kulit itu loh. Rusa? Bukan, kalau bukan kulit rusa, bukan kaca. Kalau kaca sih masih bagus. Dari sabut kelapa. Waduh. Nah, dia maunya sabut kelapa, ngotot tuh Emang 3 udah hari. unik dari dulu? Ngotot 3 hari minta dibeliin sepatu itu, terus 3 hari nggak ngomong di Bali. Padahal kita berlibur. suruh les karate. Disuruh les karate, nggak mau. Dia asik main silat aja. Dia tuh suka pakai baju tuh diikat gitu ya. Terus dia main silat. Dia pokoknya silat terus. Dari kecil main silat, loncat. Padahal maunya balet. Jadi waktu itu kan mama pernah menyuruh latihan karate dan sebagainya. Itu sebenarnya mama sudah sedikit demi sedikit menemukan nggak bahwa memang Oscar tuh jauh lebih feminin. Jadi iya, mungkin aku dia seperti demen karate, ya mungkin aku gitu. juga seperti orang tua yang lain ya, dalam arti gini, ini anak maunya apa ya gitu, kok ini anak agak aneh gitu. Kalau diajak ngobrol, coba deh kamu main karate gitu, main volley, kamu di sekolah olahraganya apa nih, kamu nggak ikut main volley? Main volley gitu. Tapi ntar males kalau aku mukul teman-teman aku ketawain gitu. Nah aku juga udah mulai pikir gini, aku juga nggak bisa memaksakan gitu ya, kalau dipaksakan juga kesian gitu. Iya. Tapi lama-lama setelah dia dewasa, waktu tamat SMA ya. Nah, waktu tamat SMA dan memang kebetulan karena aku hidupnya hanya bertiga ya, single parents, jadinya kita selalu tuh apa-apa dikomunikasikan bertiga selalu. Jadinya kalau misalnya aku mau ngomong apa-apa, dan aku tuh jarang yang marah mukulin anak gitu tuh jarang. Jadinya pasti aku bicara, kalau nggak suka bicara. Kalau Mario nakal, aku ajak Mario ke kamar. Kalau Oscar nakal, aku ajak Oscar ke kamar gitu. Jadinya karena dia udah dewasa, aku pikir gimana ya ini ngadepin anak kayak begini, terus ini anak sebenarnya kemana ini gitu ya, bingung juga gitu. Mau nanya sama siapa gitu ya. Terus akhirnya kita ngobrol, terus aku bilang gini, apapun kamu gitu ya Oscar ya, apapun jawaban kamu hari ini sama mama gitu. Sejelek-jeleknya mama ini adalah ibumu. Gitu ya.
ya sejelek-jeleknya kamu adalah anak mama gitu. Jadinya mama cuma minta sebuah kejujuran supaya mama bisa meletakkan porsinya mama dan kamu bisa meletakkan porsinya kamu sehingga ini tidak terjadi kebentrokan gitu ya. Oscar itu langsung menangis pada saat itu dan aku juga yang aduh gimana ya gitu. Akhirnya kita berdua berpelukan. Oscar cuma jawab satu. Mam, aku sendiri bingung pada diriku. Yang aku bingungkan adalah aku makan sama, aku diberikan kasih sayang yang sama, aku hidup di lingkungan yang sama. Kenapa aku berbeda dengan Mario? Udah saya nggak jawab lagi, kita berpelukan. Udah apapun kamu adalah anak mama akan support kamu. Mama nggak peduli sama orang lain. Yang penting kamu tahu, kamu harus menjadi anak yang baik. Kamu tahu mama kamu siapa. Mama akan support kamu dan kamu tolong juga support mama. That's it. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Ya, jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita akan masih ngobrol lagi dengan Mama Regi dan juga Okay. Dan setelah ini Balawan juga akan hadir dengan Firman Idol. Jadi pastikan ada tetap di Bincang. Hidupnya ya punya kita sendiri sebenarnya gitu. Orang tua tuh hanya menuntun gitu kan. Jadi apapun pilihan kita, kalau kita tahu itu baik buat kita, orang tua itu cukup diyakinin gitu dengan pilihan kita gitu. Dan aku udah siap kalau misalnya nyokap mama nggak terima nih, ya terserah dia mau marah kayak dia mau apa, tapi ada waktunya karena gue tahu apa yang gue mau bikin gitu dan gue tahu itu baik gitu. Jadi ya kebetulan mungkin mama menerima dengan baik ya gitu. Tapi aku udah siap kalau misalnya sampai gue diusir dari rumah nih Udah atau siap, udah siap semuanya. Kalau udah sampai ini Mama mau tinggal di mana kalau nggak diusir? ngerti, pergi aja dulu. Tapi waktu melihat reaksi Mama yang ternyata begitu terbuka lalu merangkul Oscar dan dengan segala keberadaan Oscar gimana? Justru lebih makin bertanggung jawab ya. Namanya juga kita disupport, jadinya kan kita harus tidak boleh, justru itu dia tidak boleh mengecewakan hal itu gitu. Jadi malah kebalikannya. Oke, nah Mama Regi, nggak semua orang bisa mempunyai hati selapang Mama Regi ya, bisa menerima keadaan putra atau putrinya yang mungkin bisa disebut sedikit berbeda dengan orang pada kebanyakan gitu loh. Nah ini gimana ya Mama Regi bisa akhirnya seperti itu? Aku begini. Melalui satu pertentangan batin nggak tadi? Gini aku tuh orang yang kebetulan juga yang nggak mau terlalu banyak diatur gitu. Punya karakter juga yang begitu gitu, hampir yang ya udah deh kalau kamu percayain aku bisa deh gitu. Nah dengan proses pertumbuhannya Oscar aku juga berpikir gini, kalau ini anak dilarang dengan kemauanku berarti itu kan egonya ibu gitu ya. Kalau mau ditanya siapa sih ibu yang mau anaknya seperti Oscar gitu. Kalau mau ditanya jujur semua orang tua juga nggak pengen. Pengennya perfect gitu. Punya anak laki ya laki, perempuan ya perempuan gitu. Tapi aku menganggap bahwa ini Tuhan berikan gitu ya. Bahwa Tuhan berikan itu pasti ada maksud di balik semua ini gitu. Nah memang kebetulan karena kehidupannya sendiri, yang malam juga nggak ada temen, aku selalu berdoa aja. Berdoa dan berdoa gitu. Akhirnya pada saat aku bingung juga, aku pikir udah deh diajak ngobrol aja. Nah setelah ngobrol ya, jadinya ini perasaan aku sebagai orang tua nih. Setelah ngobrol itu kayaknya batu yang segede gini nih kayaknya hancur gitu dengan pada saat yang kita pelukan nangis itu. Aku menganggap aduh Tuhan terima kasih gitu. Malah saya diberikan anak ini adalah sebagai tugas saya sebagai orang tua yang harus mengarahkan dengan apapun dia adalah manusia yang Tuhan ciptakan gitu. Jadinya dan berusaha mengerti semuanya mengenai Oscar. Jadinya kok kita balik, apa Oscar pengen begini? Nggak pengen juga. Iya. Pasti Oscar juga pengen seperti Mario gitu. Jadinya aku hargai hal itu sehingga mencoba memberi pendidikan dan semuanya itu memang dibilang beda sih enggak ya. Tapi aku mungkin lebih kepada Oscar karena banyak hal yang misalnya kita jalan berdua tuh orang yang ngelirik gitu ngelihatnya. Kalau aku jalan Mario terbersit ibu dan anak yang biasa aja gitu. Tapi kalau sama Oscar tuh kayaknya ada lirikan-lirikan gitu. Jadinya kalau mau ditanya sedikit ekstra sebenarnya nggak ekstra, cuman memberi coba kalau saya di posisi dia gitu. Apa lebih sih berempati ya Maya? Iya, jadinya aku bersama Oscar ini sebenarnya lebih kepada dia anakku gitu. Bahwa aku juga ingin menunjukkan bahwa orang yang seperti Oscar itu tidak selalu salah gitu. Bahwa bisa juga anak seperti mereka ini yang dilahirkan atau terbentuk whatever lah ini disebutnya. Tapi bisa juga menjadi orang yang
yang baik gitu. Dan bisa dibanggakan. Yang bisa ya. dibanggakan gitu. Oke. Ya mungkin itu salah satu inspirasi juga buat banyak orang tua di luar sana yang mungkin sedang menghadapi masalah yang kurang lebih sama dengan Mama Regi ya. Kalau Mama Regi sudah bisa menemukan jawabannya, tentunya orang lain juga bisa. Tapi tamu saya yang berikut ini tidak menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan.